Bekicot memang dikenal sebagai hama, terutama di perkebunan dan persawahan. Mereka suka memakan daun, batang, bahkan buah muda, sehingga bisa merusak hasil panen. Petani sering mengeluhkan keberadaan bekicot karena jumlahnya yang bisa berkembang dengan pesat, terutama saat musim hujan. Tapi apakah bekicot hanya merugikan? Yuk kita bahas. Bab 1. Manfaat bekicot. Ternyata bekicot juga punya manfaat loh. Yang pertama, sebagai sumber protein. Daging bekicot bisa dimakan dan mengandung protein tinggi, sehingga di beberapa negara seperti Prancis, bekicot atau escargot menjadi makanan mewah. Kedua, sebagai bahan obat. Lendir bekicot mengandung zat baik untuk kesehatan kulit dan sering digunakan dalam produk kosmetik. Selain itu, lendirnya juga dipercaya punya manfaat dalam pengobatan alternatif seperti meredakan peradangan dan mempercepat penyembuhan luka. Yang ketiga, sebagai pakan ternak. Cangkang bekicot yang kaya kalsium sering digunakan sebagai bahan campuran pakan ternak untuk memperkuat tulang dan cangkang unggas. Yang keempat, di alam liar, bekicot membantu mengurai daun dan pertumbuhan yang membusuk sehingga berperan dalam siklus nutrisi tanah. Apakah bekicot bisa dimakan? Jawabannya bisa, tapi jangan sembarangan ya. Bekicot harus diolah dengan baik dan benar untuk menghilangkan bakteri dan parasit yang mungkin ada di dalam tubuhnya. Biasanya bekicot direbus terlebih dahulu sebelum dimasak menjadi sate, tumisan, atau sup. Namun ada beberapa jenis bekicot yang tidak aman untuk dikonsumsi. Ciri-ciri bekicot beracun yang tidak bisa dimakan. Meskipun banyak bekicot yang aman untuk dikonsumsi, nyatanya ada beberapa spesies yang beracun dan berbahaya jika dimakan. Berikut beberapa bekicot yang harus dihindari. Yang pertama, bekicot raksasa Afrika. Ciri-cirinya, ukurannya besar, bisa mencapai 20 cm, cangkangnya lonjong dengan pola garis coklat. Bahayanya dapat membawa parasit Anglongis Strongylus cantonensis yang bisa menyebabkan meningitis pada manusia jika dikonsumsi tanpa pengolahan yang benar. Yang kedua, bekicot air tawar atau Phamasea canaliculaata atau keong mas. Ciri-cirinya, cangkangnya kuning keemasan, sering ditemukan di sawah dan perairan. Bahayanya dapat mengandung bakteri dan parasit dari lingkungan kotor dan berisiko menyebabkan infeksi saluran pencernaan. Yang keempat, corn snail atau Conus spp atau bekicot laut. Ciri-cirinya, cangkangnya membentuk kerucut, berwarna cerah dengan pola yang menarik. Bahayanya dapat mengandung racun neurotoksin yang bisa melumpuhkan saraf manusia dan berpotensi mematikan. Kalau kamu ingin memastikan apakah bekicot aman untuk dikonsumsi, perhatikan beberapa ciri berikut ini. Yang pertama, hidup di lingkungan tercemar seperti air kotor, limbah, atau tempat sampah yang penuh dengan bakteri. Yang kedua, mengeluarkan lendir berlebihan dengan bau yang menyengat. Yang ketiga, memiliki cangkang yang mencolok seperti keong laut berbisa. Ditemukan di daerah pantai atau laut karena beberapa spesies mengandung racun berbahaya. Tidak umum dikonsumsi di daerah setempat. Jika masyarakat setempat tidak memakannya, mungkin ada alasan kesehatan atau keamanan. Jadi kalau mau makan bekicot, pastikan jenis yang aman dan diolah dengan benar. Jangan asal ambil bekicot liar tanpa tahu jenisnya. Fakta unik tentang bekicot. Berikut ada beberapa fakta unik yang perlu kamu ketahui ya tentang bekicot. Yang pertama, bekicot itu bisa tidur selama 3 tahun dalam kondisi ekstrim seperti kekeringan. Yang kedua, lendir bekicot bisa digunakan sebagai lem alami karena sifatnya yang lengket. Yang ketiga, bekicot punya ribuan gigi kecil di lidahnya yang disebut dengan radula untuk mengikis makanan. Yang keempat, meskipun jalannya lambat, bekicot bisa memanjat permukaan vertikal bahkan kaca. Yang kelima, bekicot adalah hermafrodit. Artinya mereka punya organ kelamin ganda, yaitu jantan dan juga betina sekaligus. Kesimpulan, jadi apakah bekicot cuma hewan pengganggu? Ternyata tidak, meskipun bisa menjadi hama, bekicot juga memiliki banyak manfaat, mulai dari makanan, obat, hingga peran dalam ekosistem. Nah, setelah tahu ini, apakah kamu masih melihat bekicot hanya sebagai hama atau mulai tertarik untuk melihat manfaatnya? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Mungkin itu aja video kali ini. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, share, dan juga channelnya subscribe. Terima kasih telah menyaksikan. Kita ketemu di video selanjutnya.